hingga saat ini hasil yang kita dapatkan yang juga bisa Anda saksikan dan kami terus tayangkan di layar kaca kami ini merupakan hasil hitung cepat, hasil quick count. Nah ini bisa kita pantau dari berbagai lembaga survei yang kemudian memberikan angka-angkanya. Sejauh ini dari hasil hitung cepat memang terlihat pasangan 02 di seluruh lembaga survei menunjukkan bagaimana dominasinya mengalahkan para rivalnya. Nah kita akan lihat juga di beberapa daerah yang kalau kita bisa sebut ini tadinya adalah merupakan basis ataupun juga lumbung suara NU, kemudian juga lumbung suara atau basis dari PDIP. Tapi kita lihat bagaimana penguasaan pasangan 02 Prabowo Gibran. Dihitung cepat Pilpres 2024 Provinsi Jawa Timur, Anda bisa saksikan bersama 64% atau di atas angka 64% ini adalah hasil hitung cepat sementara pasangan 02. Tentunya jauh melesat meninggalkan dua rivalnya yang kalau kita lihat sementara juga ada di kisaran angka 16 sampai 17%. Ini di Jawa Timur. Nah, setelah itu kita juga akan lihat bagaimana perolehan suara masing-masing pasangan calon di Provinsi Bali, kemudian juga di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Kita lihat sejauh ini angka yang didapatkan oleh pasangan 02, sekali lagi kami informasikan ini adalah hasil hitung cepat atau quick count di angka 57 sampai 60% atau lebih dari 60%. Sementara untuk dua pasangan lainnya, pasangan 01 ada di antara angka 13 hingga 16%. Sementara itu pasangan 03 ini ada di angka 26 sampai di atas 27%. Bali, Nusa Tenggara ini merupakan kantong suara dari PDI Perjuangan. Tapi Anda bisa lihat bagaimana gapnya, bagaimana selisih antara pasangan 02 dan pasangan 03. Pasangan 03 menjadi pasangan peraih suara terbanyak kedua di Bali dan juga Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Kita bergeser sejenak. Kita juga akan lihat Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Provinsi ini, daerah ini memang kita kenal merupakan lumbung suara PDI Perjuangan juga. Tapi ternyata hasil dari hitung cepat suara mayoritas di sana tidak diberikan. Tidak menjadi milik pasangan 03. Ganjar Pranowo dan juga Prof Mahfud MD. Tapi ternyata suara masyarakat, para pemilih di sana memberikan suaranya ini kepada pasangan 02. Padahal ini merupakan kandang banteng. Apa kemudian yang menyebabkan pasangan 02 ini begitu dominan? Kalau kita lihat juga dari sebaran suaranya cukup merata. Bukan hanya daerah-daerah yang dikuasai oleh PDIP ataupun juga daerah-daerah yang dikuasai oleh NU, tapi juga berbagai daerah lainnya. Anda masih lihat, sementara pasangan nomor 01 ini ada di angka belasan, tepatnya ya 13% ke atas lah. Kita lihat di sana. Bagaimana selisihnya juga cukup tajam kita lihat antara pasangan 02 dengan 03. Ya. Untuk bisa menyoroti masalah ini, untuk bisa memberikan analisa apa yang membuat pasangan 02 begitu dominan, meraup suara bahkan di daerah-daerah yang merupakan saya sebut berulang-ulang, daerah yang dikuasai oleh PDI Perjuangan selama ini. Dan sekali lagi saya tidak akan pernah bosan mengajak Anda untuk bisa memberikan informasi bahwa angka-angka yang kami keluarkan, angka-angka juga yang Anda lihat di layar kaca ini merupakan angka-angka hasil hitung cepat. Untuk bagaimana nanti hasil KPU kita masih menantikan. Sudah bersama saya pengamat politik Kang Ujang Komarudin juga akan memberikan pandangannya mengenai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Ujang. Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik Kang Ujang, untuk beberapa daerah kita langsung fokus saja menuju daerah yang biasanya saya sudah sebut berulang kali. Ini daerahnya PDIP nih, ini basisnya PDIP. Tapi ternyata bukannya Pak Ganjar dan Prof Mahfud yang menjulang angka tinggi di situ. Tapi justru pasangan Prabowo Gibran dan gapnya juga luar biasa. Bukan lagi kandang banteng Kang di sana atau gimana? Jangan lupa kalau kita lihat gitu ya, Pak Jokowi kan selalu hadir ya ketika Pak Ganjar kampanye. Yeah. Ketika misalkan ke Papua, Pak Jokowi juga ada kegiatan di Papua. Di NTT juga ada ke NTT. Lalu ke Bali juga jangan lupa kan pernah juga Pak Jokowi juga ke Bali. Jadi ada di Jawa Tengah, Pak Jokowi juga di Jawa Tengah. Jadi itu yang membuat menurut saya sesungguhnya kandang banteng itu ditongkrongin kalau bahasa saya, bahasa awam, bahasa orang bawah itu ditongkrongin oleh Pak Jokowi. Kalau bahasa orang lain, pengamat ya membuntuti gitu. Kalau bahasa saya bersih-bersih. Ya bersih-bersih. Jadi kalau di politik itu begitu Mbak, terkenal. Kalau kita misalkan calon,
turun di satu dapil, apalagi basis Banteng di situ, misalkan Pak Ganjar atau Pak Mahfud, lalu ada Pak Jokowi, dan kita tahu Pak Jokowi adalah, mohon maaf ya, bukan lagi bagian dari PDIP dalam Pilpres kali ini, karena dukungannya kepada 02. Betul. Nah di situ ya tentu akan bersih-bersih itu basis dukungan Ganjar maupun PDIP itu ya bukan untuk kepentingan Ganjar PDIP, tapi Pak Jokowi kepentingannya untuk 02. Saya sudah katakan, bahkan di TV One pernah membahas ini. Nah dalam konteks itu saya melihat, makanya tidak aneh kalau suara di basis kandang Banteng, kandang merah, pilihannya bukan kepada Ganjar Mahfud, tapi kepada 02. Baik. Jadi karena memang Pak Jokowi nongkrongin, tadi mengikuti, menguntit. Nah itulah yang menjadi ramai kan sebelum pencoblosan dilakukan. Betul. Nah oleh karena itu saya melihat hal yang wajar, hal yang rasional kalau suaranya bukan jatuh kepada Ganjar Mahfud, tetapi kepada Prabowo Gibran. Karena memang ditongkrongin langsung oleh Pak Jokowi. Jadi ketika pasangan 03 datang ke sana berbagai daerah kampanye, pengaruhnya diberikan di sana, dibilas langsung oleh Pak Jokowi ketika Pak Jokowi datang. Bersih-bersih seperti itu. Oke, artinya tidak salah juga kalau kami mengangkat pada judul dalam perbincangan kita kali ini, apa yang didapatkan pasangan 02 ini merupakan efeknya Pak Jokowi. Seperti itu, murni seperti itu, Kang? Ya ada, banyak peran besar ya. Saya melihat begini, ada dua kekuatan dari Pak Jokowi ya. Kalau saya melihat, satu efek dari individu. Kenapa individu ini penting? Karena setiap pemimpin biasanya punya massa, punya loyalis, punya pendukung. Dan Pak Jokowi masih presiden, masih kuat lah ya, masih punya pendukung. Nah dalam konteks ya pendukungnya Pak Jokowi yang masih di PDIP ya bisa jadi bahwa mengikuti Pak Jokowi. Yang kedua saya melihat ada juga yang disebut dengan kalau bahasa saya keuntungan kebijakan. Keuntungan kebijakan itu misalkan Pak Jokowi menaikkan gaji ASN, lalu menaikkan gaji pensiunan. Tadi pagi saya terakhir tunjangan Bawaslu. Nah tadi itu ini namanya keuntungan kebijakan saya katakan ya. Tadi pagi saya dengan Mbak Jamu gitu, beliau suaminya sudah meninggal pensiunan. Tadi cerita di rumah gitu ya, katanya naik tunjangannya. Artinya mereka senang dengan kebijakan itu gitu loh. Dan Pak Jokowi banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lain gitu. Ya itu kan terjadi di saat pemilu gitu, kampanye maupun di hari tenang kan gitu. Nah dalam konteks itu kan menyedot bahwa masyarakat ya sangat simpati kepada Jokowi karena membantu. Jangan lupa di kita ini, di Republik ini ya, kan ada tiga hal, sebutnya ya, 3 TAS ya, tiga tas. Satu popularitas, yang kedua itu elektabilitas, yang ketiga itu isi tas gitu. Tunjangannya masuknya ke isi tas? Ya isi tas, jadi di kita ini nggak sempurna kalau hanya sekedar berkampanye, hanya sekedar jalan, tidak membagikan sesuatu itu agak sulit untuk bisa dipilih. Nah di kita ini makanya diwarnai oleh banyak money politik, kalau saya katakan, tapi memang tersembunyi di belakang layar. Nah PPATK kan mengendus kemarin sebelum kampanye dimulai, sebelum pemilihan terjadi, bahwa banyak penukaran uang, kayaknya persiapan untuk di hari hal dari para politisi itu terlacak oleh PPATK. Nah dalam konteks itu saya melihat kalau kita bicara soal pemilu ini punya PR besar. Artinya soal ide gagasan, soal visi misi, soal program itu penting memang terus disampaikan oleh para kandidat capres. Tapi banyak faktor lain yang masyarakat juga mohon maaf ya belum sampai ke sana. Karena raw material pendidikan masyarakat kita Mbak Putri, kita sudah bahas sering gitu ya, itu semua dalam data di Badan Pusat Statistik bahwa masyarakat kita ini kan secara umum mayoritas rata-rata belum lulus SMP. Nah dalam konteks itu kan cara berpikirnya juga beda. Ya oleh karena itu saya melihat banyak PR dalam konteks kita membangun sebuah pemilu yang berkualitas, yang berkeadaban, yang tentu tadi ya pemilu yang menurut saya bisa kita banggakan. Baik, kita sudah dapatkan pandangan ulasan dari tentunya salah satu narasumber yang kami hadirkan ke hadapan Anda, Kang Ujang Komarudin. Ada satu lagi yang akan memberikan pandangannya kepada kita. Sudah datang juga bergabung dengan kami di studio ada Bang Ipang, Bang Pangi Syarwi Caniago. Silakan masuk Bang. Bang Ipang, kalau bawa itu tablet seperti itu kayaknya datanya lengkap banget ini. Apa kabar? Sehat. Bang Ipang, silakan. Baik. Bang Ipang, tadi kita sampai pada diskusi mengenai penguasaan dari pasangan 02 di kantong-kantong provinsi-provinsi, daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai kandangnya Banteng. Kalau menurut Bang Ipang, apa kemudian penyebabnya sehingga kemudian daerah-daerah itu malah menjadi penguasaan dari pasangan 02, bukannya Pak Ganjar? Iya, memang misalnya Jawa Tengah ya, ini kan menarik, ini kan kandangnya Banteng yang selama ini biasanya
Abang Dr. Ujang lebih paham tentang PDIP kan, karena disertasi beliau kan tentang PDIP. Jadi yang menarik adalah jebolnya kandang banteng ini untuk pertama dalam ini pertanyaan yang kemarin menjadi menarik Mbak Putri. Apakah di 2024 ini Jokowi efek lebih kuat dibandingkan PDIP efek kan gitu. Betul. Nah, pertaruhan itu ternyata hari ini sudah terjawab bahwa di Jawa Tengah Pak Prabowo unggul. Tetapi nanti hasil survei kita di provinsi itu PDIP secara nasional PDIP masih unggul ya 16,38%. Tetapi nanti kita bahas terpisah mengenai itu. Terpisah. Tetapi konteks Jawa Tengah artinya pilihan publik tentang presiden itu terjadi split ya. Split tiket voting, pilihan partainya masih oke PDIP. Sehingga angka PDIP kan masih leading, masih di atas. Betul. Tapi begitu pilihan kepada presiden, dia lebih kepada figur. Jadi based on-nya center of candidate. Jadi personalisasi kandidat menjadi penting. Karena dari data kita kemarin kan 68% pemilih kita itu cenderung memilih figur ketimbang partai pengusung. Dan di dalam konteks menjatuhkan preferensi pilihan presidennya. Jadi bukan konteks partai pengusungnya, bukan sebagai ketua umum partai atau pengurus partai, tapi alasan mereka memilih calon presiden karena lebih besar DNA figurnya, person dari figur itu. Jadi ini yang membuat menarik data tersebut dari kacamata kita dan ini akhirnya terjawab bahwa di partai ini di Jawa Tengah kan tinggi sekali. Ini kan kalau kita lihat dari data kita ya, dari kan kita bagi zonasi 9 wilayah. Misalnya Bali, NTT, NTB ini juga menarik karena Bali kan wilayah basis PDIP juga selama ini. Juga jebol juga. Ini Pak Prabowo di angka sudah 62%. Kemudian Mas Ganjar hanya 24%. Kemudian Pak Anies 13%. Nah, di Bali misalnya ini kan betul-betul udah merah kandang banteng. Tetapi ternyata memang di dalam konteks Pilpres Partai AD itu ternyata dikalahkan oleh programatik. Karena ada 3 hal yang menarik di dalam konteks perilaku pemilih. Ada personalisasi kandidat, ada partai ID, ada polarisasi isu, ada istilahnya satu lagi programatik. Nah, programatik seringkali irisannya itu lebih kuat efek aspek elektoral ketimbang partai ID. Meskipun misalnya dari Jawa Tengah data kita lihat ini ada Pak Ganjar itu hanya 32%, kemudian di Jawa Tengah DIY Pak Prabowo sudah 52%. Kemudian Anies hanya 14%. Nah, ketika ada Pak Presiden Jokowi sering ke Jawa Tengah, kemudian membagikan bansos, menyampaikan program, itu kan program. Betul. Yang sebetulnya kalau Partai ID di Jawa Tengah kan angkanya 11%, cukup tinggi relatif rata-rata presentasi based on baseline di Indonesia ya. Artinya orang yang merasa dekat dengan partainya, baik secara psikologis maupun secara ideologis, itu tinggi sekali di Jawa Tengah. Tapi ini juga jebol kan. Artinya apa? Apa faktor yang menyebabkan kenapa Prabowo Gibran unggul, kemudian Ganjar tidak bisa unggul pada konteks pilihan presiden. Tapi partai saya rasa, tadi saya lihat masih unggul PDIP. Betul, gitu. pastinya, kalau partainya ya. Nah ternyata memang dalam konteks ini terjadi split ticket voting. Split ticket voting itu dalam arti pilihan partai dengan pilihan presidennya dia putuskan berbeda. Betul. Untuk partai bagi dia itu ideologi dia. Membership, partisanship, mau dipenggal lehernya tetap tertulis Megawati, PDIP, Soekarno. Tapi kalau konteks presiden itu ada irisan lain, isu misalnya begini. Kalau kita nggak pilih Prabowo Gibran, nanti BLT nggak ada lagi, bansos nggak ada lagi. Kemudian yang selama ini tiba-tiba ASN gajinya naik, pensiunan naik, kemudian anggaran begitu besar, program programatik yang bersentuhan dengan jeroan isi rakyat dari pusat ke bawah, ya, urusan perut, itu isu yang kemudian mereka khawatir. Dan termakan isu itu bahwa kalau Pak Prabowo nggak dipilih nanti kita nggak ada lagi nih BLT yang 600.000, bansos yang 468 triliun itu kan besar sekali. Itu bagi mereka masuk dalam pikiran alam sadar mereka. Itu adalah program yang irisannya aspek-aspek elektoral. Tetapi itu akhirnya mengalahkan, menaklukkan ideologi Partai ID di sana. Tetapi Jawa Tengah selama ini siapapun yang diusung calon gubernurnya, tapi itu menarik. Tidak pernah
jagoan PDIP itu kalah di Jawa Tengah, Mbak Putri. Ini menarik, nanti kita akan tahan dulu. Bang Ipang, kita akan bahas setelah jeda. Kalau tadi memang Kang Ujang mengatakan salah satu hal yang membuat masyarakat itu mengikuti bagaimana calon yang didukung oleh Pak Jokowi ini karena memang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, mengenai ini juga apakah ada faktor kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi mempengaruhi pilihan mereka? Nanti kita akan bahas lebih cabut setelah jeda. Kami sudah kembali. Lanjutkan perbincangan. Dari di awal juga kita sudah saksikan bagaimana daerah-daerah yang selama ini disebut sebagai kandangnya banteng. Ternyata bukan Pak Ganjar yang meraih kemenangan di sana, tapi pasangan 02 Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Sekali lagi catatan untuk Anda, ini hasil hitung cepat sementara. Tadi juga Kang Ujang sudah memberikan pandangannya, ada program-program, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi yang diterima oleh masyarakat, yang begitu diinginkan oleh masyarakat sehingga masyarakat memilih siapa yang menjadi capres pilihannya adalah orang yang mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo. Kemudian juga hal ini diperkuat oleh apa yang disampaikan oleh Bang Ipang. Kalau tadi saya sempat putus, sempat jeda apa yang diungkapkan atau yang dijelaskan oleh Bang Ipang mungkin bisa dilanjutkan termasuk nanti menjelaskan juga bahwa ternyata betul ini semua adalah karena keputusan Prabowo dan juga Mas Gibran melanjutkan apa yang sudah ditorehkan oleh Presiden Joko Widodo. Ya, tentu kelanjutan itu adalah appropriating. Memang kepuasan 88% tadi ya, itu yang membuat bahwa representasi dari Pak Prabowo itu Pak Jokowi. Walaupun memang Pak Jokowi tidak secara eksplisit menjelaskan dukungannya, masih dianggap masih banyak kode-kode saja. Yang kedua adalah persoalan yang menarik itu adalah program. Nah, program tadi sebenarnya isunya tadi balik kepada polar isu ya, isu yang dibangun bahwa kalau ini nggak milih Pak Prabowo Gibran, maka program-program ini ada kemungkinan tidak berlanjut. Itu kekhawatiran mereka. Jadi mereka kan sangat berharap, karena itu kan tugas memang negara, membantu yang lemah, orang kaya membantu orang miskin. Itu kan biasa prinsip dalam agama juga ada zakat kan, yang lemah dibantu oleh yang kuat. Itu biasa konteks itu. Nah, kita kadang-kadang sampai mungkin ada pasangan salah satu calon presiden yang lain, ada kekhawatiran mereka untuk memilih pasangan tersebut karena ini seolah-olah mereka menolak gitu, terkesan tidak setuju dengan bansos. Kemudian atau mereka seolah tidak setuju dengan BLT atau Raskin, seolah tidak berpihak pada rakyat kecil. Nah, itu yang ditangkap oleh publik. Nah, di dalam konteks isu ini menarik sebetulnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah soal apa yang menjadi keinginan masyarakat. Itu adalah yang mudah dipahami, dimengerti oleh orang yang tamatan SD sekalipun. Orang yang betul-betul dia memahami begini, bagi dia adalah isu-isu misal nepotisme, isu dinasti, pelanggaran konstitusi, isu tentang kecurangan, isu terkait dengan isu terkait dengan banyak hal ya, abuse of power dan seterusnya. Ternyata memang dirty party itu efeknya nggak ada bagi mereka, bahwa bagi mereka bukan itu begitu, tidak ada maknanya sama sekali. Itu jauh dari pemikiran mereka. Jauh dalam pikiran mereka bahwa ini apa sebenarnya, bagi ini barang apa, mereka nggak paham. Tapi ketika bicara susu, makan gratis, kemudian bansos, BLT, itu bagi mereka ini harapan mereka. Itu yang ditangkap, saya lihat dari demografi responden kita, itu kan tamatan SD kita hanya, tamatan SMA, kuliah kita hanya 11%. Ya, pendapatan rata-rata dari Voxpol hasil survei kita itu Juli kan 78%, ya, di bawah 700.000 pendapatan mereka. Jadi ini yang kemudian sulit sekali memang, tapi ingat, hati-hati, jangan kita tidak peduli juga dengan kritik, masukan terhadap bagaimana konstitusi kita, tentang demokrasi kita, tentang kesetaraan, tentang tidak diskriminatif, tentang pelanggaran HAM. Kita juga harus menyoroti tentang freedom house terkait dengan indeks demokrasi kita, tentang unit ekonomi intelijensi kita, kemudian kritik-kritik dari pakar, dari akademisi, soal konsistensi moral, etika, habitus politik yang patsun politik, itu kan penting. Tapi seolah-olah kadang-kadang karena dia ada salah satu calon presiden atau kita publik bukan calon presiden, persepsi dari elit memahami bahwa menyepelekan isu ini, maka mereka juga berani menabrak, kemudian berani juga untuk menerobos itu. Karena bagi mereka tanyakan sama rakyat. Ketika ditanyakan sama rakyat, jawaban rakyat itu nggak ngefek sama sekali. Itu isu yang terlalu tinggi dan langitan, isu elit.
Oke. Bagi mereka nepotisme dinasti itu apa gitu, barangnya terjangkau apa? oleh mereka. Enggak, Iya. apalagi bicara dirty party itu makin tinggi lagi gitu. Tapi begitu bicara inilah fakta hari ini, Ya. tetapi menurut saya mohon maaf, jangan kita mengecilkan soal demokrasi ini. Oke. Kebebasan ya, freedom, kesetaraan itu harus dibangun, moral ya kan. Oke. Tapi kritik-kritik dari akademisi, dari pakar itu kan perlu kita tetap dengar. Betul, Walaupun kita juga paham ini isu-isu Ya. ini, saya dari awal juga Oke, mikir baik. inilah waktu konfirmasi valid bahwa ternyata memang isu ini nggak penting bagi rakyat. Oke, baik. Hanya kita yang bisa, kadang-kadang kita memahami seolah pemilih kita seperti kita. Ya. Ternyata padahal tidak. tidak Ya, seperti itu, nggak hanya semua isu 15%. seperti itu kemakan oleh masyarakat gitu Nggak kan. kemakan bagi Iya. mereka. Mereka butuh adalah kebijakan yang memang menguntungkan mereka, begitu dekat dengan Persoalan kebutuhan mereka. jeroan isi perut. Betul, betul. Oke. Itu saja Mbak, makanya Baik. bicara tentang kecurangan termasuk panggilan muazin kebangsaan dari akademisi, dari profesor itu nggak ngefek sama Baik, sekali. baik, itu pandangan Bang Ipang. Dan kemudian Kang Ujang, kalau kita juga bicara mengenai program-program kebijakan yang disodorkan oleh Jokowi yang kemudian memantik dukungan juga kepada Pak Prabowo gitu. Nah, bicara itu juga Pak Ganjar sebenarnya juga dari awal selalu menekankan bahwa ia juga melanjutkan apa yang akan ditekankan atau yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi kemudian kenapa masyarakat itu tidak memilih 03 atau Pak Ganjar tapi lebih ke 02? Gini, positioning Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu dalam dilema. Karena kalau bagi saya ada 3 kubu, tapi yang jelas 2 kubu. Satu kubu keberlanjutan, 02, Prabowo Gibran, perubahan adalah Anies Caimin. Ya. Nah, positioningnya Ganjar Mahfud ini agak dilema. Dalam konteks dia ingin melanjutkan posisi Pak Jokowi juga tidak mendukung. Oke. Ya ingin perubahan juga sudah diklaim, slogannya sudah oleh Anies dan Caimin, maka tidak ketemu, tidak sampai ini pesan ini kepada publik. Lalu juga jangan lupa Pak Ganjar dan Pak Mahfud sering mengkritisi Pak Jokowi. Katanya ingin melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, tapi mengkritisi soal korupsi, soal penegakan hukum, ya soal keadilan dan macam-macam itu. Saya masih ingat, dan mundurnya Pak Mahfud itu bagian daripada itu kan, karena beliau sering mengkritisi itu. Oleh karena itu saya melihat positioning yang nggak jelas itu yang merugikan ya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sehingga masyarakat walaupun Pak Jokowi tidak secara gamblang gitu, tidak secara jelas, wah saya dukung 02 tidak, tetapi mohon maaf tindakannya gitu ya, perilakunya, keimanannya gitu, keyakinannya kan ada di 02 dan siapa yang tidak tahu itu. Dan dalam konteks itu Pak Jokowi langsung dalam tadi menongkrongi langsung, bagi-bagi bansos langsung. Nah dalam konteks itu siapa sih yang tidak membaca bahwa di situ ada Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo, kan itu. Saya sudah sering katakan juga di TV One juga bahwa dalam konteks jiwa kenegarawanan mungkin ingin sebagai presiden, sebagai kepala negara, ingin berjiwa negara, ingin di tengah, ingin netral, ingin punya legasi baik, ingin pemilunya berintegritas gitu ya. Tetapi di saat yang sama kebutuhan bahwa anaknya mencalonkan diri. Ya itulah sebagai sosok individu, ayah nggak mungkin dong anaknya maju tidak didukung kan begitu. Dan itu suka tidak suka, senang tidak senang dibaca oleh publik bahwa ya arah angin, dukungan, keyakinan, tindakan termasuk perilaku ya tadi Pak Jokowi adalah ke 02. Makanya tadi isu keberlanjutannya dapat. Pak Mas Ganjar belum dapat, ingin melanjutkan tapi kok sering mengkritik. Beda dengan Pak Prabowo sering mendukung. Jadi positioningnya juga bingung masyarakat akhirnya begitu kan? Nah inilah yang membuat, mohon maaf ya, sesungguhnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah ya tokoh bagus, tokoh hebat ya, tapi dalam konteks isunya itu tidak dapat begitu, saya melihatnya begitu Mbak Putri. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana dominasi perolehan suara pasangan 02 di daerah-daerah yang selama ini dikuasai oleh PDI Perjuangan. Nah nanti kita akan juga bahas setelah jeda daerah Jawa Timur yang kita ketahui memang ini basisnya NU. Ternyata suaranya bukan diberikan kepada Gus Muhaimin, tapi Pak Prabowo juga sapu bersih di sana. Sekali lagi berdasarkan hasil hitung cepat, kami akan kembali saat lagi. Itu yang dikatakan oleh Prabowo Subianto. Jika memang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, hasil hitung resmi tentunya dari KPU akan dilakukan merangkul para rival, merangkul semuanya masyarakat Indonesia walaupun yang memang tidak memilih dirinya dalam pemilu 2024. Pandangan Bang Ipang mendengarkan apa yang disampaikan, dijanjikan bahkan oleh Pak Prabowo tadi. Saya sebetulnya perspektif pertama, kalau kemudian Pak Anies kan katanya konsisten di perubahan. Kalaupun Pak Anies ditarik menjadi menteri, kemudian Mas Ganjar juga, itu kan juga sah-sah saja. Karena memang beliau adalah putra-putra terbaik bangsa yang ingin membantu membebani kerja Pak Prabowo misalnya. Walaupun di Amerika Serikat kan jarang sekali kontestan yang
berkontestasi, bersaing, bisa bergabung kan, yang menang di ruling party, yang kalah automatically oposisi kan begitu. Nah, ini yang kemudian bagi saya ya bisa boleh, bisa tidak, sah-sah saja. Tetapi yang jadi problem sebetulnya bukan di situnya, Mbak Putri, partai politiknya. Karena hari ini sebenarnya dengan model desain model sekarang bagus sekali. Jadi partai penguasanya adalah Gerindra misalnya jadi presidennya, kemudian oposisinya dari PDIP dan itu pemenang pemilu. Kalau misalnya hasil dari hasil per hari ini ya, hasil quick count-nya Voxpol kan masih PDIP 16%, baru Golkar, baru Gerindra kan. Artinya apa? Akan terjadi check and balances, akan ada proses deliberasi, redundansi. Jadi setiap kebijakan yang diambil akan penuh dengan kehati-hatian. Karena kalau Gerindra sama PDIP atau Golkar itu sudah bersatu, selesai, Mbak. Akan banyak kemudian yang terjadi, ada undang-undang yang selesai ketok magic satu malam, ada undang-undang Omnibus Law, KPK, Minerba, ada undang-undang yang kemudian tidak ada urusannya berpihak pada rakyat. Nah, kemudian terjadi kompromi, selesai. Nah, yang rumit ya akhirnya anak SMK harus demo lagi karena nggak bisa berharap kepada parlemennya. Sehingga eksekutif happy kan, semua maunya presiden itu hampir teramini oleh DPR. Tidak ada yang tidak teramini oleh DPR. Nah, ini rumitnya, tidak ada yang ngontrol gitu. Padahal pemerintahan yang sehat, vitamin negara itu adalah harus ada oposisi yang kuat. Supaya kebijakan itu tidak, mohon maaf, tidak ugal-ugalan. Kebijakan itu penuh kehati-hatian. Nah, ini kan semuanya hari ini, mohon maaf, Mbak, utang juga sembrono gitu ya. Oke lah IKN dan kereta cepat utangnya begitu besar. Tapi kan menurut saya terlalu gegabah, Mbak, gitu. Dan tidak ada penyeimbang check and balances, itu musibah bagi demokrasi. Karena oposisi yang kuat itu dibutuhkan dalam konteks negara demokrasi. Oleh karena itu kenapa kemudian saya sangat berharap silakan Pak Anies bergabung, silakan Mas Ganjar bergabung. Tapi untuk partai menurut saya ini adalah momen yang paling tepat untuk ada keseimbangan. Di Amerika Serikat, Mbak, perilaku pemilih voting behavior atau split ticket voting, saya sengaja itu memisahkan pilihan saya. Tidak sejalan, tidak beririsan antara pilihan partai dengan pilihan presiden. Saya terpisah. Hanya supaya ada keseimbangan. Republik, presiden dari republik saya pilih, tapi untuk senatornya atau untuk senatnya atau DPR-nya, itu saya pilih Demokrat. Apa yang mereka inginkan? Agar ada keseimbangan. Presidennya biar republik, tapi Demokratnya yang ngontrol DPR-nya atau senatnya atau parlemennya. Itu kan sangat bagus sebetulnya dalam proses untuk membuat legacy kebijakan itu tidak kemudian yang 10 tahun ini menurut saya lost control. Banyak yang menurut saya rakyat juga nggak bisa ngapa-ngapain karena memang kekuatan itu ada di parlemen. Karena sejelek-jeleknya partai, sebenci-bencinya kita pada partai, itu nasib dari termasuk dari pusat kita ke bawah itu urusan partai yang ngatur kan. Soal pajak, soal listrik naik, soal soal gas naik ya kan, soal hutang, soal BPJS, soal tentang BLT ini, bansos kan semua sama DPR, sama partai politik ngatur semuanya. Nah, bayangkan, Mbak, kalau semuanya take and progress semuanya ikut dengan pemerintah satu gitu. Suara semua. Satu suara semua. Jadi saya berharap sih memang partai penguasanya Gerindra, tapi oposisinya itu PDIP gitu. Baik, seperti dengan setidaknya hasil quick count hingga saat ini. Kang Ujang mungkin juga ada pandangan soal ini, karena bukan hanya Anies yang akan mengatakan ya tetap akan perubahan, begitu konsisten mengenai jalan itu ataupun paham itu, tapi juga sekjen dari PDI Perjuangan yang kita dengarkan memberikan pernyataan juga bahwa PDIP siap untuk bisa menjadi oposisi, itu dikatakan oleh sekjen PDIP. Begini Mbak Putri, kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Jadi pemerintahan harus kuat tetap, tetapi di saat yang sama membutuhkan oposisi yang tangguh. Bahasa saya yang tangguh. Kenapa? Oposisi itu biasanya menderita. Dia tidak punya jabatan, harus sering mengkritik, tidak punya kekuasaan, dan sering dikerjai. Oleh karena itu banyak yang daya tahannya itu nggak kuat menjadi oposisi. Katakanlah kalau kemarin zaman Pak Jokowi yang mendeklar ya oposisi misalkan seperti PKS dan Demokrat, tetapi ketika ada bagi-bagi jabatan misalkan penambahan jabatan wakil ketua MPR itu kan semuanya dapat. Oposisi juga oke-oke aja, padahal mestinya enggak gitu loh. Ini lucu di kita. Nah, dalam konteks ini saya melihat kan ada perimbangan kekuasaan yang bagus itu. Jadi tadi kata Mas Pangi ada check and balances kalau nah, oleh karena itu yang sehat adalah ketika kita mempersiapkan ya konsep kenegaraan itu dengan konsep tadi check and balances itu. Jadi
kalau nanti bergabung di semua kekuatan di Pak Prabowo ingin merangkul semuanya sesuai dengan pidatonya, ini menjadi apa? Demokrasi pasti akan lebih buruk lagi dalam konteks kita yang sekarang menjaga demokrasi itu. Yang kedua catatan saya, yang harus kita kritisi dari tadi Mas Hasto betul boleh lah. Artinya kalau PDIP menjadi oposisi kita dukung. Ya kan, karena memang itu kebutuhan. Mas Panggi juga tadi mendukung. Tetapi persoalannya kalau hanya PDIP yang menjadi oposisi, berapa persen sih? Ya kan, katakanlah 16% atau paling tinggi naik nanti 19% surveinya gitu. Nanti dikonversi, itu kan jumlah suara, dikonversi ke kursi kan, nanti berapa gitu. Itu juga bukan menjadi kekuatan penyeimbang yang kuat. Tapi harus juga misalkan komposisinya pemerintah 60% gitu ya. Oposisi 40% gitu. Itu menjadi penting. Kalau hanya misalkan menyisakan PDIP menjadi partai politik menjadi problem juga. Oleh karena itu tadi oposisinya selain kuat tangguh. Ya untuk melawan kekuasaan yang mohon maaf biasanya cenderung menyimpang. Nah, oleh karena itu saya melihat ini kita belajar dari pengalaman pasca reformasi ya, katakanlah dari zamannya Pak SBY, zamannya Pak Jokowi. Di mana kita tahu tadi Mas Panggi mengatakan ya semua kebijakan yang yang tidak pro rakyat itu dieksekusi. Rakyat demonstrasi, ada yang meninggal nggak peduli. Karena memang kekuatan pengontrolnya nggak ada, pengawasnya nggak ada. Ini menjadi problem kebangsaan. Bagi saya namanya problem kebangsaan. Karena demokrasi itu akan sehat, kuat dan bermartabat ketika oposisinya kuat dan tangguh. Ketika oposisinya misalkan lembek, apalagi tidak komposisi di parlemennya tidak ada, maka akan diambil alih oleh kekuatan civil society. Nah hari ini kan yang terjadi itu. Siapa yang berteriak? Ya Mas Panggi, akademisi. Ya itu persoalan. Kita tahan sampai di situ. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda untuk bisa membahas masih juga melihat bagaimana kemenangan ataupun juga versi quick count. Ini keunggulan dari pasangan 02 dan juga nanti kita akan bahas mengenai keunggulan dari PDI Perjuangan juga hasil hitung cepat yang masih unggul hingga saat ini. Saat lagi. Kita lanjutkan perbincangan dan juga di segmen terakhir dialog ini saya akan ajak Kang Ujang, Bang Ipang untuk bisa menyoroti yang unggul hingga saat ini versi hitung cepat ini adalah pasangan nomor 02. Tapi untuk partainya bukan Gerindra melainkan PDIP. Ini juga hal menarik. Kang Ujang punya pandangan mengenai hal ini? Ya tadi Mas Panggi sudah sampaikan ada split ya. Iya betul. Dukungan. Kan begini, orang itu kan ada yang mencoblos partai, ada juga kandidatnya paralel ya. Ada juga yang tidak coblos partainya lalu coblos yang lainnya gitu, artinya kandidat capresnya yang lain. Nah saya lihat begini, bisa jadi bahwa PDIP ini kan punya target awalnya, dia ingin istilahnya kalau hat trick ya, artinya 2014, 2019, 2024 itu ingin menang, pilegnya menang, pilpresnya menang. Cuma persoalannya 2014, 2019 adalah bersama-sama Pak Jokowi, jadi menang dua-duanya tuh, jadi pileg dan pilpres menang. Tetapi ketika dia berpisah jalan gitu ya PDIP ini dengan Pak Jokowi, ada singgungan karena ada ya kalau saya katakanlah perbedaan dukungan lah ya. Disitulah sebenarnya ada perbedaan kalau saya dukungan di kader PDIP. Ya saya melihat dan mengamati ya secara dalam gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Ya kalau gini. Yang penting kalau bahasa saya amankan dulu partainya. Soal nanti capresnya nggak menang ya sudah lah gitu. Daripada nanti dua-duanya kalah. Betul. Kan ketika survei juga kan ada saling salib tuh antara katakanlah Gerindra dengan PDIP ketika survei ya sebelum pencoblosan. Tapi hari ini kita menyaksikan tiga besarnya ada di PDIP, Golkar dan Gerindra. Nah, tetapi persoalannya yang saya katakan bahwa PDIP kalau saya bahasa saya ya bukan mengorbankan ya, daripada kalah semuanya lebih baik ya Bu Megawati menongkrongi itu sehingga walaupun pilpresnya kalah tapi masih gagah, masih menang gitu. Kalau saya mengatakan begitu. Singkat saja Bang Ipang sebagai penutup. Ya ini sudah waktu yang paling tepat untuk mengatakan bahwa Jokowi efek memang luar biasa bisa membuat PDIP dijebol ya di Jawa Tengah dalam konteks pilihan presiden. Tapi untuk konteks partai tetap masih belum bisa dijebol kan, artinya tetap masih kuat. Yang kedua adalah kita juga paham kenapa posisi Gerindra hari ini bisa nomor 3. Bisa juga itu menjadi pelajaran bagi PDIP bahwa ketika
Gerindra bisa kemarin nomor 2 itu leading nomor 2 karena kan kekuatan dia oposisi, kritik terhadap pemerintah menjadi sesuatu yang dibutuhkan rakyat pada waktu itu. Beliau ada harapan dia dianggap representasi dari kepentingan rakyat. Nah, ketika Gerindra kemudian bergabung dengan kubunya Pak Jokowi, konsekuensinya adalah hari ini bukan soal Prabowo menang atau kalah, tapi Gerindranya hari ini nomor urut 3 kan. Nah, ini kan bukti bahwa rakyat juga ada yang kecewa dengan partai ini. Meskipun kalau soal Prabowo menang, ya tentu banyak faktor ya, programatik tadi, isunya, partai ID-nya, soal personalisasi kandidatnya, terakhir adalah soal Jokowi efek yang kita bahas hari ini. Gitu. Baik, saya harus akhiri perbincangan ini karena waktu juga membatasi perbincangan kita. Bang Ipang terima kasih, Kang Ujang juga terima kasih. Nah, setelah jeda kami masih akan kembali dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya saat lagi.